Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiatul Hakimah dari kelompok 9. Di video kali ini saya akan membahas mengenai evaluasi pembelajaran PAI pada anak berkebutuhan khusus. Nah, pembahasan kali ini yaitu yang pertama mengenai pengertian evaluasi pembelajaran, yang kedua tujuan evaluasi pembelajaran, yang ketiga bentuk evaluasi, dan yang terakhir teknik evaluasi pembelajaran. Nah, sebelum lanjut kita akan membahas mengenai apa sih evaluasi pembelajaran. Jadi, menurut bahasa, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation yang berarti penilaian atau penaksiran. Sedangkan menurut pengertian istilah, merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Nah, selanjutnya evaluasi pembelajaran menurut Dimyati dan Mujiono. Evaluasi pembelajaran merupakan suatu proses untuk menentukan jasa, nilai, atau manfaat kegiatan pembelajaran melalui kegiatan penilaian dan pengukuran. Evaluasi pembelajaran mencakup pembuatan pertimbangan tentang jasa, nilai, atau manfaat program, hasil, dan proses pembelajaran. Nah, jadi evaluasi pembelajaran merupakan proses sistematis untuk memperoleh informasi tentang tingkat keefektifan proses pembelajaran dalam membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Maka tanpa kegiatan evaluasi dalam pembelajaran, tidak akan dapat ditemukannya informasi mengenai kekurangan dan kelebihan dari aktivitas pembelajaran yang telah dilaksanakan dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Tujuan dari evaluasi pembelajaran yang pertama, diperolehnya sejumlah informasi atau data tentang nilai, arti, dan manfaat kegiatan pembelajaran. Yang kedua, untuk menentukan kualitas pembelajaran secara keseluruhan, mencakup tahap perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran. Nah, selanjutnya teknik evaluasi pembelajaran. Istilah teknik itu dapat diartikan sebagai alat. Jadi, teknik evaluasi berarti alat yang digunakan dalam rangka melakukan kegiatan evaluasi. Dalam konteks evaluasi hasil proses pembelajaran di sekolah dikenal dengan adanya dua macam teknik, yaitu tes dan non-tes. Teknik tes, maka evaluasi dilakukan dengan jalan menguji peserta didik. Misalnya berupa serangkaian pertanyaan seperti pilihan ganda, kemudian uraian, dan lain sebagainya. Kemudian non-tes merupakan evaluasi yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, misalnya dengan pengamatan observasi, kemudian wawancara. Nah, pada non-tes itu mengarah kepada ranah afektif, misalnya pada pengembangan diri dan kebiasaan seperti mempunyai rasa tanggung jawab, kemudian mandiri dalam belajar, bersosialisasi, kemudian mempunyai kepatuhan terhadap guru dan orang, hidup bersih, kemampuan bina diri, dan lain sebagainya. Nah, penilaian hasil pembelajaran oleh pendidik menggunakan berbagai teknik penilaian, dapat berupa tes, observasi, penugasan, perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang disesuaikan dengan karakteristik, kompetensi, dan tingkat perkembangan pada peserta didik. Nah, selanjutnya ada beberapa teknik penilaian yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama dengan tes tertulis. Jadi tes tertulis ini adalah teknik penilaian yang menuntut jawaban secara tertulis, baik berupa tes objektif seperti pilihan ganda, kemudian benar salah, dan dengan uraian atau esai. Kemudian tes lisan. Tes lisan ini dilakukan melalui komunikasi secara langsung, tatap muka antara peserta didik dan juga guru atau beberapa guru. Pertanyaan dan jawabannya itu diberikan secara lisan. Nah, selanjutnya observasi. Observasi ini adalah teknik penilaian yang dilakukan dengan cara pengamatan terhadap peserta didik. Dalam pelaksanaannya menggunakan instrumen yang sudah dirancang sebelumnya sesuai dengan jenis perilaku yang akan diamati dan situasi yang akan diobservasi. Misalnya di dalam kelas, waktu istirahat, atau ketika bermain. Kemudian selanjutnya penugasan. Penugasan ini dapat diberikan dalam bentuk individual atau kelompok dan juga dapat berupa tugas rumah yang diselesaikan di luar kegiatan pembelajaran. Selanjutnya tes kinerja.
Nah, tes kinerja ini di mana teknik penilaian ini peserta didik dapat menunjukkan kemahirannya dalam melakukan kegiatan sehari-hari, misalnya mahir dalam membaca ataupun menghafalkan Al-Quran, kemudian peserta didik mahir dalam menari, kemudian mahir dalam menyanyi, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada jurnal. Jurnal ini adalah catatan pendidik selama proses pembelajaran yang berisi informasi kelebihan maupun kelemahan dari peserta didik yang berkaitan dengan aspek kognitif atau pengetahuan, afektif, sikap atau perilakunya, kemudian psikomotorik, keterampilan. Nah, selanjutnya penilaian diri. Penilaian diri ini merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan juga kekurangan dirinya dalam berbagai hal. Selanjutnya penilaian portofolio. Jadi penilaian portofolio ini merupakan penilaian yang dilakukan dengan cara menilai hasil karya peserta didik. Selanjutnya penilaian antar teman. Nah, penilaian antar teman ini adalah teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan juga kekurangan temannya dalam hal tertentu. Pada pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam, evaluasi pembelajaran menjadi aspek yang harus diterapkan dengan tujuan untuk memperoleh data yang menggambarkan taraf perkembangan peserta didik setelah melaksanakan pembelajaran dan juga untuk mengetahui tingkat efektivitas pembelajaran yang telah dilaksanakan. Pada anak tunanetra, evaluasi pembelajaran PAI bisa dilaksanakan dengan materi tes atau soal. Materi tes atau pertanyaan yang diajukan kepada peserta didik tunanetra tidak mengandung unsur-unsur yang memerlukan persepsi visual. Namun, apabila menggunakan tes tertulis, soal diberikan dalam bentuk huruf braille dan atau menggunakan reader pembaca apabila menggunakan huruf awas. Pada anak tunarungu, evaluasi pembelajaran bisa dilaksanakan dengan tes tertulis atau soal. Guru atau pendidik bisa memberikan pemahaman dan membacakan soal tes beserta jawabannya apabila pada ranah kognitif, jenjang pemahaman, dan masih minimnya penguasaan bahasa. Namun jika sudah mandiri, pada pelaksanaan tesnya sudah tidak dibantu oleh pendidik lagi. Nah, pada anak tunagrahita, pelaksanaan tes dengan cara pendidik mengawasi, mendampingi satu persatu, dan mengarahkan jawabannya kepada peserta didik. Kemudian, pada anak tunadaksa, pelaksanaan tesnya tidak mendapatkan bantuan dari pendidik, kecuali pada tes perbuatan yang perlu melibatkan pada gerakan fisik. Selanjutnya, pada anak tunalaras, pelaksanaan tesnya dilakukan dengan mendapatkan pengawasan penuh oleh pendidik. Nah, mungkin sampai di sini saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih sudah menonton dari video kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.